Mbak Andi, apakah juga itu yang dirasakan oleh tim Amin dari paslon nomor urut 1 sebagai pihak yang mungkin berbeda situasi di lapangan atas dampak dukungan dari presiden ke paslon yang lain? Ya, yang pertama saya nggak mau bicara rasa di sini. Jadi nggak ada perasaan di sini. Saya cuma mau kita kembali pada source of law kita itu, Undang-Undang Dasar 45. Ini saya kepingin kayak Pak Jokowi juga, biar nampak juga ini sebenarnya ini ya. Sumpah Presiden dan Wakil Presiden. Silakan dibacakan seperti agak jauh. Pasal 9 Undang-Undang Dasar 45. Demi Allah, saya bersumpah akan mematuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia, buka kurung Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Ini prinsip dasar. Ini source of law. Turunan di bawahnya nggak boleh menabrak ini. Oke, sekarang saya juga mau tunjukkan lagi kepada kita ya soal undang-undang pemerintahan kita ya. Ini undang-undang administrasi pemerintahan yang masih di bawah. Ini tahun 2014 ya. 2014. Itu dikatakan itu di pasal 10 azas umum pemerintahan yang baik. Ya, disingkat dengan AUP B. Dalam undang-undang ini meliputi azas kepastian hukum, ketidakberpihakan, ya, tidak menyalahkan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik. Jadi yang mau saya katakan adalah yang pertama Pak Jokowi itu adalah kepala negara. Jokowi sebagai pribadi ketika dia memegang mandat dia menjadi kepala negara. Kepala negara ini milik kita semua. Yang kedua sebagai kepala pemerintahan dia terikat dengan ini. Nah kemudian ada peraturan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang mengatakan dia boleh kampanye dengan turunan begini cuti segala macam itu ya. Yang kita tahu itu kalau dia incumbent. Ya, kalau dia incumbent. Apakah jelas tertulis kalau dia incumbent? Ada turunan di bawahnya. Ada turunan di bawahnya. Nanti kita ini ya. Nanti saya dengan ini saya sengaja sini turunnya nanti di situ ya. Tapi nah sekarang pertanyaannya, dia mau kampanye buat siapa? Sekarang ini. Dia sudah habis masa jabatannya. Saya ingin mengatakan begini. Pemimpin yang baik selesai jadi gubernur, bupati, wali kota, presiden 5 tahun, 10 tahun, yang dia harus tunjukkan kepada publik adalah apa janjinya dia dan seperti apa perjalanannya. Apa janji-janji itu yang ditunaikan. Katakanlah tidak impor, seperti apa perjalanannya. Buyback Indosat, seperti apa perjalanannya. Pertumbuhan ekonomi 7%, seperti apa perjalanannya. Itu semua harusnya dia sampaikan kepada publik sehingga itu bentuk pertanggungjawaban. Itulah yang dinamakan pertanggungjawaban terhadap mandat rakyat. Jangan mandat rakyat ini digunakan untuk mendukung kelangsungan pemerintahan berdasarkan interest dirinya. Bagaimana dengan hak yang disebutkan oleh Pak Jokowi? Memang itu hak. Nah begini, membaca undang-undang. Di dalam undang-undang kita bicara hak satu sisi, tapi bicara kewajiban di sisi lain. Sehingga jangan kita mau enaknya saja mengambil apa yang menjadi hak kita. Sebagai seorang negarawan, tadi dikatakan sebagai seorang negarawan, berbakti kepada nusa dan bangsa, bukan berbakti kepada keluarga. Nah ini yang paling penting, sehingga kita tahu ini yang bersangkutan adalah kepala negara atau kepala keluarga. Silakan ditanggapi Mas Habib. Jadi sudah final Pak, soal apakah ini untuk presiden incumbent atau tidak atau secara umum. Satu-satunya pasal, bahkan bukan pasal, ayat dalam Undang-Undang Nomor 7 yang secara tegas mengatur bahwa klausul tersebut untuk yang maju kembali itu hanya pasal 305 ayat 2. Dalam hal presiden maju kembali sebagai capres itu, tapi pasal-pasal yang lain nggak ada kaitannya dan nggak ada urusannya. Tidak ada tegas melarang gitu kan? Nggak ada urusannya dengan dia maju kembali sebagai incumbent atau tidak. Kembali tadi ke soal substansi. Soal abuse of power, apa yang disampaikan Pak Andi tadi, ya kan ya, pasti lebih memungkinkan terjadi pelanggaran kalau presiden maju kedua kalinya dalam posisi aktif sebagai presiden. Kepala kepolisian ada di bawahnya, TNI ada di bawahnya, semua di bawahnya. Kita nggak kritisi itu kok, tidak ada waktu itu kita kalau presiden maju kembali harus berhenti dulu, ya nggak ada juga gitu loh. Jadi kita sudah melewati praktek seperti itu beberapa kali pilpres, Mbak Arfi, sudah beberapa kali pilpres. Terus tadi maksudnya kenapa dipermasalahkan sekarang? Lah iya, makanya padahal gradasinya pasti lebih ringan karena ini bukan diri dia sendiri yang maju. Tapi kan anaknya maju. Makanya ini bukan diri dia sendiri yang maju, tetapi orang lain yang
capres dan cawapresnya Ya. anaknya sendiri. Oke. Sehingga ya menurut saya kita kok menjadi rumit dalam bernegara ini. Kalau kita menganggap ini sebuah pelanggaran, toh ada prosedurnya. Ada sanksi hukumnya kalau dianggap melanggar. Ya. Nah itu saja kita aktifkan pasal-pasal tersebut gitu. Oke, baik. Kita harus jeda, nanti kita lanjutkan sesaat lagi, termasuk pertanyaan berikutnya untuk para pengamat dari tata negara dan juga politik. Apakah aktivitas yang dilakukan oleh Jokowi selama ini sudah masuk dalam kategori kampanye atau masih dalam bersikap seolah-olah netral? Kita lanjutkan sesaat lagi, tetap bersama kami.